Satu. Izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya. Nama saya Toras Fadila Rahman. Nama saya Rafi Fauzi. Nama saya Renda Valif. Nama saya Muhammad Ajis Muslim. Dan nama saya Haidar Kadafi. Oke, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi kasir gadget kelompok kami. Jadi untuk tampilan awalnya di sini ada 6 opsi, dimulai dari opsi yang pertama itu kita bisa menambah laptop. Nah, di sini kita bisa menginput nama laptopnya, harganya, lalu juga spesifikasi prosesornya dan RAM-nya. Setelah itu laptop berhasil masuk keranjang. Untuk melihat keranjangnya, kita bisa pilih opsi nomor 3. Akan muncul isi keranjangnya ini yang sudah kita input tadi. Lalu misalnya kita mau menambah item lagi, misalnya kita mau menambah smartphone, maka gunakan pilihan nomor 2. Masukkan lagi nama HP-nya, lalu harganya, storage-nya, dan spesifikasi kameranya. Kita bisa lihat lagi dalam keranjang, sudah tertambah ya itemnya. Jadi cuma ada laptop, sekarang ada HP. Berikutnya kalau misalnya kita mau melakukan pembayaran atau check out, kita bisa pilih opsi nomor 4. Nah, harga yang dibayarkan di sini sudah include dengan pajak, jadi lebih mahal. Di sini misal kita akan melakukan pembayaran dengan uang lebih ya. Nah, maka setelah melakukan pembayaran akan muncul page seperti ini yang menunjukkan pembayaran sukses dengan kembaliannya. Setelah itu oke. Nah, di menunya ini muncul struk pembeliannya. Nah, melakukan pembayaran atau check out, maka keranjang akan kembali dikosongkan. Nah, jadi setelah kita berhasil melakukan pembayaran atau check out, maka saat kita melihat keranjang akan dikosongkan kembali. Setelah itu kita juga bisa melihat riwayat transaksi alias semua struk yang sudah pernah dilakukan. Ini karena tadi saya melakukan banyak transaksi, jadi struknya sudah terisi banyak. Dan dari file struknya ini ada di sini, struk belanja txt. Nah, seperti ini. Jadi setiap kali kita melakukan pembayaran, maka otomatis akan menambahkan riwayat transaksi ke file struk belanja ini. Mungkin sekian demonstrasinya. Berikutnya kami akan menjelaskan fitur-fitur atau materi yang ada di proyek ini. error handling atau mengelola error. Pada aplikasi ini, pengolahan error dilakukan melalui validasi logika transaksi. Nah, langsung saja kita ke tambah laptop. Nah, jika sudah menambahkan laptop, kita bisa langsung ke menambahkan smartphone. Nah, kita langsung ke pembayaran atau checkout. Nah, salah satu contohnya adalah ketika pengguna melakukan pembayaran dengan jumlah uang yang lebih kecil dari total belanja, maka sistem akan menolak transaksi dan menampilkan pesan transaksi gagal, uang pembayaran kurang.
Error ini bukan merupakan kesalahan sistem, melainkan error yang memang dirancang untuk mencegah terjadinya transaksi yang tidak valid. Jadi proses logika yang terjadi di program itu terdapat pada main CPP di bagian pembayaran. Nah, di sini. Error pada program terjadi ketika input pembayaran tidak memenuhi syarat. Jika nilai pembayaran bernilai negatif, sistem akan langsung menolak input tersebut. Selain itu, jika uang yang dibayarkan kecil dari bentar. Kata. Error pada program terjadi ketika input pembayaran tidak memenuhi syarat. Jika nilai pembayaran bernilai negatif, sistem akan langsung menolak input tersebut. Selain itu, jika uang dibayarkan lebih kecil dari total belanja, sistem akan memicu error karena transaksi tidak dapat diproses. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pengkoleksian data. Jadi pengkoleksian data pada sistem kasir ini dilakukan melalui input pengguna yang dimasukkan secara langsung menggunakan keyboard. Seperti tadi saat saya memasukkan nama laptop, nama HP, lalu harganya, spesifikasinya. Setelah itu data-data tersebut dikumpulkan dalam bentuk objek-objek produk yang dikelola oleh kelas kasir. Kelas kasir ini berada di file header kasir.h, di mana jadi data-data yang diinput tadi akan masuk ke dalam sini. Tepatnya di sini. Private vector produk keranjang. Lalu seluruh data transaksi disimpan sementara di memori selama program berjalan dan diproses untuk menghitung total harga serta pajak. Di sini ada beberapa fungsi-fungsinya seperti tambah produk, tampilkan keranjang, menghitung total bayar, riset keranjang, lihat riwayat, dan simpan struk. Dan terakhir hasil akhir dari transaksi tersebut kemudian akan disimpan ke dalam file teks sebagai struk belanja yang bisa dilihat di file sini. Nah, jadi seluruh data yang sudah diinput tadi akan dihitung dulu lalu dimasukkan ke file ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mengakses file pada aplikasi kami, yang dimana aplikasi kami ini berbasis C++. Nah, fitur mengakses file ini digunakan untuk menyimpan dan membaca data transaksi, supaya data tidak hilang walaupun program sudah ditutup. Karena itu, program menggunakan library fstream, yaitu offstream untuk menulis data ke file, dan juga ifstream untuk membaca data dari file. Nah, proses akses file ditetapkan di kelas kasir. Di dalam kelas tersebut terdapat dua fungsi utama, yaitu fungsi simpan struk untuk menyimpan data transaksi ke file, dan juga lihat riwayat untuk membaca dan menampilkan riwayat transaksi. Nah, ini tuh menunjukkan penerapan enkapsulasi dan modularisasi. Saat transaksi selesai, fungsi simpan struk akan dipanggil untuk menambahkan data ke file tanpa menghapus data sebelumnya. Sedangkan fungsi lihat riwayat digunakan ketika pengguna ingin melihat riwayat transaksi. Program juga melakukan pengecekan saat membuka file, sehingga jika file belum ada, program tidak error dan menampilkan pesan yang sesuai. Oke, sebagai kesimpulan, fitur mengakses file ini membuat data transaksi tersimpan secara permanen. Kemudian riwayat transaksi bisa dilihat kembali dan aplikasi kasir lebih rapi dan fungsional. Selanjutnya untuk bagian modularisasi. Jadi modularisasi di program aplikasi Gadget ini kita pecah menjadi 3 bagian atau modul terpisah yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi yang pertama itu modul data dan logika barang, itu ada di file produk.h dan produk.c++. Nah, ini dua ini modul ini hanya peduli soal barang. Modul ini tidak tahu soal
keranjang belanja, uang kembalian, atau file stroke. Tugasnya hanya mendefinisikan apa itu laptop dan apa itu HP. Nah, untuk tanggung jawabnya menyimpan data spesifik seperti prosesor untuk laptop, kamera untuk HP, dan menghitung pajak per barang. Jadi kalau laptop 10% dan HP 5%. Dan yang kedua, modul manajemen transaksi itu ada di file kasir.h dan file kasir.c++. Ini berdua modul ini atau file bertindak sebagai pengelola. Jadi mereka tidak menyimpan detail prosesor laptop, tapi mengatur kumpulan barang-barang tersebut. Untuk tanggung jawabnya, pengkoleksian data, menyediakan wadah, jadi ini vektor produk keranjang, logika bisnis, menghitung total harga belanjaan, hitung total bayar di sini, akses file, menyimpan struk ke .txt, ada di simpan struk, dan membaca riwayat itu di sini, lihat riwayat. Dan terakhir, manajemen memori, menghapus data sampah itu di sini, reset keranjang. Dan yang perlu terakhir yaitu model antarmuka atau interface, yaitu ada di main.c++. Ini adalah satu-satunya file yang berinteraksi langsung dengan usernya. Tanggung jawabnya itu menampilkan menu ini, aplikasi kasir gadget PPO, seperti tambah laptop, tambah smartphone, lihat keranjang, bayar, check out, dan lihat riwayat transaksi file, sekaligus menerima input itu di sini scene pilihan, dan menampilkan GUI yaitu ada di message box A ini. Di C++ modularisasi bekerja menggunakan sistem header dan source. Supaya modul-modul itu yang tadi saya sebutkan, kita menggunakan perintah #include. Jadi di sini ada include produk.h, di main juga ada include kasir H. Jadi saya jelasin juga deh. Di kasir H itu include produk H. Ini maksudnya itu si kasir perlu kenal dulu apa itu produk supaya bisa bikin keranjang belanja. Dan di main C++ include kasir.h-nya itu program utama perlu memanggil si kasir untuk menjalankan toko. Itu saja. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang GUI atau Graphical User Interface. Sebelumnya, GUI yaitu antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui tampilan visual seperti jendela, dialog, icon, dan pesan pop-up, sehingga informasi lebih mudah dapat dipahami. Untuk GUI pada aplikasi atau proyek yang kita buat, yaitu GUI diimplementasikan menggunakan Windows Message Box sebagai dialog pop-up. GUI ini berfungsi untuk menampilkan informasi penting kepada pengguna seperti pesan kesalahan dan notifikasi keberhasilan. Meskipun aplikasi berbasis konsol, penggunaan Message Box menjadikan aplikasi ini sebagai hybrid dan sudah memenuhi kebutuhan GUI untuk aplikasi ini. Untuk codingannya ada di main.cpp. Di bagian line 8 ini ada show GUI. Situ fungsinya untuk menampilkan GUI pada aplikasi ini. Nah, untuk GUI-nya itu sendiri digunakan pada belanja kosong, uang pembayaran yang tidak mencukupi, dan transaksi yang berhasil dilakukan.
Oke, sebagai contohnya di sini, coba tambahkan laptop atau smartphone. Nah, jika sudah, kita bisa langsung check out saja. Pilih yang nomor 4 dan kita inputkan untuk harganya yang tertera di sana. Nah, jika sudah selesai, UI-nya itu akan tampil di sini sebagai message box. Nah, untuk yang kedua, saat uang pembayaran tidak mencukupi. Nah, di sini seperti tadi, kita inputkan dulu barang yang ingin dibelinya. Nah, ketika pembayaran di sini, kita inputkan untuk jumlahnya kurang dari harga yang tertera. Nah, saat harga tidak mencukupi, GUI akan muncul untuk memberitahukan kepada pembeli atau user bahwa uangnya kurang atau tidak mencukupi. Nah, untuk yang satu lagi di sini, GUI akan muncul ketika keranjang belanja kosong. Nah, saat kita tidak membeli apapun, lalu kita akan membayar atau check out, GUI akan muncul. Apa? Nah, untuk selanjutnya, GUI akan muncul saat keranjang belanja kosong. Nah, di sini kita tidak mengklik apapun atau membeli apapun, langsung saja bayar atau check out di pilihan keempat. Nah, karena tidak ada barang yang muncul, UI pun akan menampilkan keranjang kosong. Sudah. Bentar, kesimpulan, sabar. Nah, kesimpulannya yaitu UI pada codingan ini berfungsi sebagai notifikasi interaktif untuk meningkatkan kejelasan informasi kepada pengguna. Meskipun sederhana, implementasi UI menggunakan message box sudah memenuhi kebutuhan antarmuka pengguna untuk aplikasi kasir yang kami buat. Dan yang terakhir adalah konsep OOP seperti encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Jadi untuk encapsulation di file product.h saya melindungi variabel sensitif seperti harga dan nama dengan akses modifier protected sini dan private. Artinya file main.cpp tidak bisa sembarangan mengubah harga barang secara langsung. Misal laptop harga sama dengan 0 itu error. Jika ingin mengakses data harus melalui fungsi resmi yaitu get harga. Ini dia. Ini menjaga integritas data agar tetap aman. Yang kedua, inheritance. Saya memiliki base class bernama product. Lalu saya membuat dua derived class yaitu laptop dan smartphone. Sintaksnya adalah class laptop public product yang seperti ini. Dengan ini laptop otomatis mewarisi variabel nama dan harga dari produk. Saya tidak perlu menulis ulang variabel tersebut sehingga kode lebih efisien dan tidak duplikat. Dan yang ketiga, polymorphism. Ini adalah fitur terkuat di program kita. Saya menggunakan fungsi virtual pada kelas induk dan override pada kelas anak. Contohnya pada fungsi hitung pajak di main.cpp, saya menyimpan laptop dan HP dalam satu keranjang yang sama. Saat saya meloop keranjang dan memanggil fungsi hitung pajak, program secara otomatis tahu jika barangnya laptop, dia pakai rumus pajak 10%. Jika barangnya HP, dia pakai rumus pajak 5%. Padahal perintahnya sama persis, tapi perilakunya berubah sesuai jenis objeknya.